الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh Musalla Al-Hidayah Padang Dua rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian sesudah subuh hari ini dapat pula kita melanjutkan kajian majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan Allah jadikan ini sebagai pemberat pahala akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dari kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang berkaitan dengan beliau dimulai dari fisik, kemudian sifat-sifat dan yang selainnya. Pagi ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-21 dari kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana hadis ini menunjukkan ada satu kisah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Hurais Al-Khuzai qala haddatsana Ali ibnu Husain ibnu Waqid, ya. Haddatsani Abi qala haddatsani Abdullah bin Buraidah qala sami'tu Abi Buraidah yaqul Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima'idatin 'alaiha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadha faqala
sadaqatun alaika wa ala ashabika faqal irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Qal farfa'aha faja'a al-ghada bimisli fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ma hadha ya Salman. Faqal hadiyatu lak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi ya ubsutu summa nazara ila al-khatim ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wa kana lil yahudi fastarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha wa kadha dirhaman ala ayyadrisha lahum nakhla fayamala Salman fihi hatta tut'im fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar fahamalat an-nakhlu min 'amiha wa lam tahmil nakhla ya. Faqala Umar ya Rasulullah ana arastuha fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min 'amiha ya. Ini hadis yang cukup panjang berkaitan dengan Salman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmizi menceritakan atau mengisahkan satu hadis yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke kota Madinah, berarti sesudah peristiwa hijrah. Salman datang membawakan hidangan yang ada kurma mudanya. Ya, ada kurma muda. Dia meletakkan hidangan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritanya Salman Al-Farisi itu datang menemui Nabi, kemudian diberi kurma. Ada hidangan yang di antara isi hidangan itu adalah kurma. Kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Wahai Salman, ini apa?" Ya, ini apa nih? Kamu memberikan ini atas nama apa? Maka kemudian Salman berkata, ini adalah hadiah, wahai Rasulullah, ini adalah sedekah. Ini adalah sedekah untuk engkau dan untuk sahabat-sahabat engkau. Ya, ini adalah sedekah. Maka ketika itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irfa'ha fa inna la na'kulu sedekah. Maka Nabi mengatakan, ambillah, sesungguhnya kami tidak memakan sedekah. Kami tidak memakan sedekah. Ambil lagi. Maka kemudian Salman mengangkatnya. Artinya Salman kembali mengambilnya. Maka keesokan harinya Salman memberikan makanan yang serupa kepada Nabi. Besoknya Salman memberikan makanan yang serupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Salman ketika selesai memberikan, Nabi kembali bertanya kepada Salman. Nabi kembali bertanya, "Ya Salman, ma haza?" Wahai Salman, ini apa? Ini apa? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, ketika itu Salman menjawab, hadiyatun laka. Wahai Rasulullah, ini adalah hadiah untuk engkau. Maka ketika Salman mengatakan hadiah, maka Nabi pun memakannya. Malah mengajak sahabat pun memakannya. Lalu kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Nabi. Ya. Sengaja Salman ketika Nabi sedang makan, Salman baik ke belakang Nabi. Baik ke belakang Nabi. Kemudian Salman tengok-tengok. Celengak-celengoknya. Dan Nabi tahu Salman ini sedang ingin melihat tanda kenabian. Tahu Nabi. Karena Salman menengok-nengok, sengaja dibuka adik Nabi.
bukan mana ada Nabi. Maka nampaklah khatam, nampaklah tanda kenabian. Apa tanda kenabian? Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tanda kenabian itu adalah seperti warna kulit yang berbeda. Ada gak warna agak hitam seketik. Bantu orang bekam, tahu Pak Ibu? Ya, bantu orang berbekam. Ada tanda yang berbeda dengan warna kulit lainnya. Di antara kedua pundak Nabi. Di antara kedua pundak Nabi. Maka ketika Salman melihat itu, ya, jadi Nabi SAW sengaja memperlihatkan. Maka akhirnya kemudian dia pun beriman kepada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, siapa Salman? Salman ini siapa? Salman ini adalah seorang yang berasal dari Persia. Persia itu sekarang masuk negara Iran, tempat berkembangnya ajaran Syiah. Disitulah sahabat Salman dahulu berasal. Makanya dinamakan Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Yang akhirnya kemudian masuk Islam. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu orang Arab, Bapak Ibu. Tidak semuanya. Ya. Tidak semuanya sahabat Nabi itu orang Arab. Jadi kita jangan menganggap semua sahabat Nabi itu adalah orang Arab. Tidak. Tidak semua sahabat Nabi itu orang Arab. Ada sahabat Nabi yang bukan orang Arab. Ya, seperti misalnya Salman Al-Farisi. Kemudian juga di antara sahabat Nabi yang bukan orang Arab, di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an itu bukan orang Arab, tetapi adalah orang Ethiopia, orang Habasya. Orang Habasya, Bapak Ibu. Jadi Bilal bin Rabah ini bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, Salman Al-Farisi ini pada awalnya, jadi Salman Al-Farisi ini awalnya adalah seorang budak. Seorang budak milik seorang Yahudi. Milik seorang Yahudi. Kemudian dia dimerdekakan. Dan Salman ini rasa ingin tahunya tinggi. Semangat belajarnya tinggi. Dia mendapat berita bahwa di masanya akan muncul Nabi terakhir. Akan muncul Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu ciri-cirinya satu. Ciri-cirinya dia tidak mau menerima sedekah. Dia tidak mau terima sedekah. Yang kedua, di punggungnya ada bekas atau cap kenabian. Di punggungnya itu ada tanda kenabian. Jadi ada dua tanda besar dari Nabi tersebut. Yang pertama, dia tidak mau memakan termasuk menerima sedekah. Jadi kalau disebut sedekah tidak mau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada tanda kenabian. Jadi ada semacam warna kulit yang berbeda. Kemudian yang ketiga, sifat-sifatnya yang mulia. Sifat-sifatnya yang mulia. Dia digelari dengan Al-Amin. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Jarang sekali orang-orang pada saat itu yang dapat dipercaya, Bapak Ibu. Jarang sekali. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan masalah harta. Maka Salman Al-Farisi ketika dia dibebaskan oleh seorang pendeta Yahudi, dia dibebaskan oleh seorang Yahudi, yang mana Yahudi ini adalah tuannya, kemudian dia dimerdekakan. Maka kemudian Salman Al-Farisi pun belajar. Belajar dengan dia. Dia belajar dalam waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya orang Yahudi itu pun berkata, "Wahai Salman, belajarlah engkau kepada selainku."
ilmuku sudah habis untukmu. Tidak ada lagi yang akan kuajarkan. Lihat bagaimana semangatnya Salman mempelajari ilmu, Pak Ibu. Sampai habis ilmu guru ku dia coba bayangkan. Apa yang ada dalam kepala ambo? Lambo salin ke engkau semuanya. Maka belajarlah kepada guru yang lain. Maka Salman pun belajar kepada pendeta Nasrani. Belajar kepada pendeta Nasrani. Maka kemudian Salman pun lama belajar dengan dia. Sampai akhirnya sudah sekian lama. Maka pendeta Nasrani itu pun berkata, wahai Salman, apa yang aku tahu telah aku ajarkan kepadamu. Karena itu sekarang belajarlah kepada selainku. Coba cari guru yang lain. Kemudian pendeta Nasrani itu berkata, menurut apa yang sampai kepadaku, zaman sekarang adalah zaman akan turunnya Nabi terakhir. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka berimanlah kepadanya. Apabila engkau bertemu dengannya, maka berimanlah dengannya. Maka disebutkan ciri-ciri itu. Disebutkan ciri-ciri itu. Pertama, dia itu orang Makkah dan diberi gelar oleh masyarakatnya, oleh kaumnya dengan gelar Al-Amin. Jadi dia itu orang Makkah diberi gelar dengan gelar Al-Amin. Kemudian yang kedua, apa ciri yang disebutkan? Ciri yang kedua adalah seperti yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Nabi SAW tidak menerima sedekah. Nabi tidak menerima sedekah. Jadi kalau disabui sedekah, dia pergi ke Nabi, tidak mau Nabi. Beliau tidak akan menerimanya. Beliau tidak akan mengambilnya. Jadi kalau disebut sedekah, maka beliau tidak akan mengambilnya. Kemudian ciri berikutnya apa? Ciri berikutnya, Nabi terakhir itu ada khotam. Ada stempel kenabian, ada semacam cap di punggung itu. Dan itu tidak hilang-hilang Bapak Ibu. Tidak hilang-hilang. Tidak besar. Dalam pertemuan yang lalu kita sebutkan seperti telur puyuh. Seperti telur puyuh. Bukan daging yang tumbuh ya. Bukan daging yang tumbuh. Segadang telur puyuh di siko. Itu tumor nama itu. Ya. Bentuk orang Beckham ketek tu buat. Ya. Jadi ada beberapa ciri disebutkan. Yang pertama, bahwasanya dia orang Makkah dan dia digelari oleh penduduknya Al-Amin. Ya. Digelari oleh penduduknya Al-Amin, namanya Ahmad. Ya. Namanya Ahmad. Jadi Nabi kita ini Bapak Ibu, di dalam Taurat, di dalam Injil, namanya Ahmad. Maka disebutkan wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubassiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini Nabi kita ini di dalam Taurat, di dalam Injil namanya itu Ahmad. Di dalam Al-Quran namanya Muhammad. Jangan bingung Pak Ibu. Nabi ini memiliki beberapa nama. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, wa ana al-Hashir. Ada 4 nama Nabi yang populer. Pertama beliau namanya Ahmad. Apa arti Ahmad? Ahmad itu artinya yang paling terpuji. Manusia yang paling terpuji itu Ahmad. Muhammad, apa arti Muhammad? Muhammad itu adalah yang terus menerus dipuji, tidak pernah berhenti orang memujinya. Itu Muhammad namanya. Ya. Ya, jadi yang pertama Ahmad. Ahmad itu artinya yang paling terpuji. Kalau Muhammad yang terus menerus dipuji-puji. Ya, beda sedikit. Timbangannya yang berbeda. Ya. Kalau yang pertama tadi timbangannya Ahmadu, ya, Ahmadu berarti af'alu. Seperti fi'il, mirip dengan fi'il.
Muhammadun muf'alun. Artinya yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Tidak ada nama manusia yang terus dibaca orang sepanjang waktu kecuali Muhammad. Model awak kini sedang mengaji kau. Ada tak di tempat lain yang sedang sembahyang kini Bapak Ibu? Yang sedang azan ada tak sekarang? Pasti ada. Ketika azan, kan ada nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa nama beliau disebut satu hari satu malam itu? Azan 5 kali. Dalam sekali azan ada 2 kali nama beliau disebut. Berarti 10 kali. Itu baru dalam azan. Dalam iqamat tu separuh azan. Berarti 15 kali totalnya. Itu baru dalam azan. Belum lagi dalam solat ketika tahiyat. Ya. Kemudian juga dalam ceramah, dalam wirid-wirid, dalam khutbah. Belum lagi solat sunnah, solat rawatib, solat qabliyah, ba'diyah, solat duha, qiyamul lail. Bayangkan, tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Itulah rahasia dari nama Muhammad. Ana Muhammad wa ana Ahmad. Aku Muhammad dan aku Ahmad. Kemudian nama berikutnya apa? Al-Mahi. Apa arti Al-Mahi? Yang menghapus. Diutusnya Nabi menghapuskan zaman jahiliyah. Diutusnya Nabi mengembalikan orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menghapus jahiliyah, menghapus kesyirikan. Kemudian yang keempat, wa anal hasir. Apa makna al-hasir? Manusia nanti berkumpul kepada beliau. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu, manusia akan cari Nabi Adam. Ketika manusia berada di dalam kesusahan yang luar biasa, di tengah terik matahari, didekatkan 1 mil, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Manusia pada saat itu benar-benar berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Maka ketika itu manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama. Beri syafaat kepada kami. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak punya apa yang kalian minta. Carilah kepada selainku. Maka manusia pun datang kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Beri kami syafaat. Maka Nabi Nuh berkata, aku tidak punya apa yang kalian minta, carilah kepada yang lain. Maka manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, engkau adalah bapa para nabi, engkau Khalilullah, engkau Khalilur Rahman, engkau kekasih Allah, beri kami syafaat. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, aku tidak punya yang kalian minta, mintalah kepada selainku. Mintalah kepada Musa, karena Musa adalah orang yang langsung bercakap-cakap dengan Allah, kalimullah. Maka manusia pun datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa diminta syafaat. Nabi Musa pun berkata, aku tidak punya yang kalian minta, mintalah kepada selainku. Maka kemudian manusia datang kepada Isa. Wahai Isa, engkau adalah Ruhullah. Engkau diciptakan dari Ruh Allah. Engkau diciptakan secara istimewa. Berilah syafaat kepada kami. Maka Isa pun berkata, aku tidak punya yang kalian minta, mintalah kepada orang yang paling dicintai oleh Allah. Sesungguhnya dia memiliki apa yang kalian minta. Maka manusia pun berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya beliau disebut dengan Al-Hasyir. Maka datanglah Salman Bapak Ibu melakukan pengembaraan, bayangkan. Maka dia pun mencari orang yang menjadi perbincangan oleh manusia, berjumpa dengan dia. Maka mulailah Salman untuk mengetes. Ya, seperti yang disebut dalam hadis ini, bahwa kalau memang dia Nabi, dia tidak mau terima sedekah. Tapi kalau terima hadiah, mau. Maka akhirnya apa? Salman pun mengetes Nabi.
Ya, wahai Muhammad, dia katakan seperti itu. Aku hendak berhadiah kepadamu. Aku hendak bersedekah. Pertama bersedekah dulu. Maka Nabi mengatakan, aku tidak menerima sedekah. Maka Nabi pun meminta, bawalah lagi. Hari besok Salman datang lagi, kemudian mengubah kalimatnya. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, beliau mengetes, aku hendak memberimu hadiah. Ambillah. Maka Nabi tanya, ini apa? Maka Nabi sebut, ketika Salman mengatakan ini hadiah, maka diambil oleh Nabi. Dia ajak sahabat menikmatinya. Semakin kuat keyakinan Salman. Lah dua dapat. Nyo tiga tanda tadi, dua lah dapat. Apa bedanya sedekah jo hadiah, Pak Ibu? Apa bedanya? Apa bedanya? Bakok Nabi tidak mau terima sedekah. Bakok Nabi nak mau terima hadiah. Hadiah tu penghargaan. Kalau sedekah tu de ibu. Aku pun sedekah untuk nyo ibu awak. Itu sedekah namanya itu. Zakat maksudnya. Tapi kalau hadiah itu tidak ada hubungan dengan itu. Hadiah itu penghargaan Bapak Ibu. Tandu awak memuliakannya, tandu awak menghormatinya, itu hadiah namanya itu. Akhirnya Salman mengatakan, kalau begitu aku berhadiah kepada engkau. Diterima oleh Nabi. Dan memang di antara kekhususan Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh makan sedekah. Tidak boleh. Makanya ada satu riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Nabi dititipkan kurma, dan kurma itu adalah kurma sedekah orang, dititipkan Nabi. Nampaklah cucu beliau, disebut cucu beliau itu adalah Al-Hasan, mengambil kurma itu, numakannya bu. Lah masuk ke mulutnya kecil Nabi. Kih irmi biha. Lepaskan nak. Keluar tu balik. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahawa kita tidak halal makan sedekah? Jadi kekhususan Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh makan harta sedekah. Maksudnya harta zakat. Sebab zakat itu identik dengan kesusahan. Dan zakat itu kotoran-kotoran harta Bapak Ibu. Orang yang punya harga diri tidak mau dia terima zakat. Hari ini orang mudah-mudah terima zakat. Kadang-kadang dia tidak berhak terima zakat, pengen juga terima zakat. Kadang mengaku-ngaku tu, aturan kalau kamu mendapat tu sado ngaku orang miskin tu. Jadi memang mentalnya tu mental tangan di bawah, mental penerima. Mental orang miskin tahu Pak Ibu, mental orang miskin tu suka menerima. Mental orang kaya suka memberi. Mana yang menyenangkan, memberi atau menerima? Berarti miskin buat baru tu. Ya. Orang mental kaya, dia tidak suka menerima, dia sukanya memberi. Lebih bahagia mana, menerima atau memberi? Lebih bahagia mana, menerima atau memberi? Nek kawana lah bu, Lebih bahagia mana, menerima atau memberi? Memberi. Ala luar kota infak tu bu. Insya-Allah. Kalau ibu-ibu lah, alhamdulillah, pak-pak ke. Jadi Pak Ibu sekalian, Salman ketika itu, ini mulai nih. Oh ini hebat nih, benar nih. Tinggal cie yang ingin pastian lagi. Sehingga ketika Nabi makan hadiah itu, Salman kok manduk-manduk di belakang Bapak Ibu. Tahu yang dia Pak? Manduk-manduk. Dan Nabi tahu ini Salman ini seperti mencari sesuatu. Sengaja dibikuan bajunya dia beliau ke belakang gua. Diturunkannya bajunya. Nampaklah tanda seperti burung puyuh yang kita sampaikan kemarin. Ada warna kulit yang agak berbeza daripada warna kulit yang lain. Dan itu ada rambut-rambutnya.
maka dipeluk oleh Salman, dan di saat itu Salman pun masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Salman Al-Farisi kok unik Bapak Ibu. Masuk Islamnya Salman Al-Farisi kok tidak sama dengan lain loh. Kalau yang lain masuk Islam didakwahi, diterangkan Islam. Abu Bakar diterangkan Islam, dijelaskan Islam. Kalau Salman Al-Farisi, dia masuk seorang saja. Itu hebatnya. Itu keutamaan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini pencari kebenaran sejati, pencari hidayah. Jadi Salman pun mencari seorang. Ya. Akhirnya kemudian dia masuk Islam. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia itu? Apa di antara pelajaran yang bisa kita ambil? Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, hidayah itu berbeda-beda datang kepada seseorang. Bisa datang dengan jalan yang berbeda-beda. Ya. Ada orang dapat hidayah, dia orang yang dakwah kepada dia. Orang dakwah kepada dia. Tapi apabila ada juga orang yang dapat hidayah dengan mencari-carinya. Seperti Salman Al-Farisi. Ya. Seperti Salman Al-Farisi, dia mencari Bapak Ibu. Tapi ada juga yang dapat hidayah itu orang yang datang, orang yang menjelaskan Islam. Pertama tidak tertarik. Kemudian dijelaskan lagi, tidak tertarik lagi. Dijelaskan, tidak juga tertarik, malah dimusuhi. Tapi ujung-ujungnya masuk Islam. Ada juga orang masuk Islam tu Bapak Ibu nunggu-nunggu dulu. Ada banyak orang masuk Islam, berarti yogo. Tengok pembesar-pembesar kafir Quraisy banyak tu. Abu Sufyan itu seperti itu. Abu Sufyan pun dikenalkan Islam sejak awal Bapak Ibu. Tapi tidak juga. Bila Abu Sufyan masuk Islam, Fathul Makkah. Fathul Makkah. Di saat itulah Abu Sufyan baru masuk Islam. Jadi cara orang dapat hidayah ni beda-beda Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau ada kita punya saudara atau punya anak atau apalah, yang kita melihat de modeko ni kuah. Cameh bokok meninggal nanti model kojo. Jangan berputus asa, doakan terus. Ya. Ingatkan, doakan, ingatkan, doakan, ingatkan, doakan. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kepadanya hidayah. Bagaimana caranya terserah Allah. Ya. Allah memberi hidayah dengan jalan yang bermacam-macam. Seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini datang sendiri, bayangkan. Tak ada panik Nabi mendakwahi Salman Al-Farisi. Inyo sendiri yang datang untuk masuk Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pelajaran yang kedua bagi kita dari hadis ini, di antara kekhususan bagi Rasulullah dan keluarga beliau, tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Tak boleh. Itu adalah kemuliaan Nabi. Jadi ada hal-hal yang khusus bagi Nabi dan keluarganya, Bu. Dia awak tidak ba'ah, dek beliau tidak boleh. Itu kemuliaan Nabi itu. Contoh, apa lagi? Contoh bagi istri Nabi. Istri Nabi itu ketika Nabi wafat, maka istri Nabi itu tidak boleh menikah lagi selama-lamanya. Ketika istri Nabi wafat, ketika Nabi wafat, istri Nabi tidak boleh menikah selama-lamanya. Tidak boleh nikah selama-lamanya. Adapun selain istri Nabi, ya seperti ibu-ibu atau siapapun lah, perempuan-perempuan muslimah, ya.
apabila suaminya meninggal dunia, habis masa iddahnya, maka dia boleh menikah lagi. Maka dia boleh menikah lagi. Jadi kalau habis masa iddah seorang wanita, berapa masa iddah seorang wanita? Masa iddah seorang wanita adalah 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Apabila seorang wanita meninggal suaminya, maka sesudah itu boleh dia menikah lagi. Boleh. Kalau dia tidak mau menikah, ya urusan dia. Ambo ndak dah. Ambo yo ndak akan menukar suami ambo dah. Biasalah. Biarlah ambo ndak sampai ambo meninggal. Ayo ndak dah. Ya, dan banyak wanita seperti itu, Pak. Banyak perempuan banyak seperti itu. Tapi kalau laki-laki jarang. Meninggal seorang rumahnya mungkin lah tabik pengananya tu. Ya, itu bedanya. Kalau ibu-ibu, malah ada perempuan ini yang suaminya meninggal usia ibu ni baru 22 tahun. Masih muda, rancak lah. Punya anak surang. Nyuaben anak tu surang. Sampai dia meninggal. Tak ganti suaminya. Kalau wanita itu biasa. Kalau laki-laki, jangan harap. Ya. Dan itu tidak ada hubungan dengan setia, Bu. Ya. Oh, berarti laki-laki tidak setia. Tapi dia meninggal. Ya. Jangankan istrinya sudah meninggal. Belum meninggal pun, boleh juga. Buka cabang namanya itu. Kalau laki-laki meninggal istrinya pagi. Malam ketika takziah istrinya meninggal, malam kan takziah orang tu. Mulai mangko mato tu, Pak. Lihat mato tu. Lihat do nan jando kemari pergi takziah tu gadis dua kecil. Ya. Sebagiannya, tidak pula semuanya. Itu beda psikologis laki-laki dan perempuan. Nah, di antara kekhususan istri Nabi ketika Nabi wafat, ya, ketika Nabi wafat, maka mereka tidak menikah lagi sampai mereka wafat selama-lamanya. Tak boleh Nabi itu diganti dengan yang lain. Kenapa? Karena istri Nabi itu Ummul Mukminin, ibu orang beriman. Jadi kalau dinikahi oleh kaum muslimin, sama saja anak menikahi ibunya. Itu kekhususan istri Nabi, Bapak Ibu. Janda Nabi tidak boleh dinikahi oleh orang sesudahnya. Tapi janda yang lain itu boleh dinikahi oleh Nabi. Kalau janda yang lain dinikahi oleh Nabi, naik kedudukan perempuan itu jadinya. Dari wanita muslimah biasa berubah menjadi Ummul Mukminin. Kalau janda Nabi dinikahi oleh yang lain, turun jadinya. Dari Ummul Mukminin berubah menjadi wanita muslimah biasa. Ya, dan itu adalah kekhususan bagi istri Nabi. Adapun bagi yang lain tidak. Ya. Para wanita ketika meninggal suaminya, habis masa iddahnya, boleh dia menikah. Kalau dia tidak mau, itu urusannya. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, maka jawabannya boleh. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, maka hadis ini menyebutkan tentang bagaimana ciri-ciri Nabi. Ya. Di antaranya Nabi itu punya cap kenabian. Dan itu sudah diketahui. Sudah diketahui juga oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu itu, Bu.
Mereka sudah dengar berita itu. Karena mereka mengetahui Nabi seperti tahunya mereka dengan anak mereka sendiri. Allah sebutkan di dalam dua ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 146 dan surat Al-An'am ayat 20. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, mereka mengetahui engkau wahai Muhammad seperti tahunya mereka dengan anak mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tahunya mereka dengan anak mereka sendiri. Tahu mereka. Kalau tahu juanak apa ibu? Tahu seketik atau tahu bana? Tahu bana. Ya, kenapa mereka tidak mau beriman? Karena kesombongan mereka. Dan mereka memang tidak mau menerima orang kecuali dari kalangan mereka. Begitulah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian juga faedah lain. Ini penting sekali Pak Ibu. Akad yang perlu diperhatikan, termasuk yang menyimak kajian ini. Akad adalah bagian yang sangat penting dalam agama kita. Akad. Salman memberi Nabi kurma. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ini sedekah. Diterima tidak oleh Nabi? Tidak. Besok dikasih lagi. Wahai Muhammad, ini hadiah. Diterima tidak oleh Nabi? Diterima. Barangnya sama atau beda? Nah, bayangkan Bapak Ibu. Akad kau perlu Pak Ibu. Iku mau contohkan ke ibu-ibu apa-apa. Salah satu riba yang Bapak Ibu sering lakukan tetapi tidak tahu. Mau dengar tak? Mau tahu tak? Ada riba yang acok awak lakukan awak tak tahu tak? Contoh Bu. Ambo mengalih, ibu mengalih. Ada orang belanja kakak dan ibu hari pagi baru. Hari pagi baru. Alunado pacatalu lain. Ko pertama belanja. Pitinya piti kadang lo. Dah piti pas dah. Nyo belanja kakak dan ibu 30. Pitinya piti 100. Ibu dah punya baliknya. Ibu pai kambo. Saat ada ndak tukar piti 100. Piti bu piti 100 dari nyo tadi. Pai bu kakak dembo. Ada nak tukar piti 100. Pokoknya jumlahnya 100 lah. Kok 50, 20, 20, 10. Atau kok 50, kemudian 10-nya 5. Pokoknya intinya 100. Agi ciambo, de dah do mo do bu. Ambo lo ada pacata lo le dua. De balak ka gue. Agi ko salah. PT 70 ambo lah ada. Lembo ada PT 70. Ambo pakai PT 70 dulu. Aku pinjam 70 tu. Wah. Ibu agi kambo 100. Ibu ambil dari ambo 70. Beko 30-nya beko selah. Saat alado. Tu pa ibu ka orang mengalih tadi, orang membali tadi. Ibu magian kambo 100, ambo magian ke ibu 70. Tu pinjam meminjam kan? Itu riba, Bu. Riba. Karena tukar menukar uang itu harus sama. Tukar menukar uang, emas, perak itu harus sama. Contoh, awak menukar me 10 ame, ko 10 ame. Ibu agian kambo 10 ame, ambo agian ka ibu 10 ame. Itu boleh tu.
Ibu agian kambo 10 ame, ambo agian 7 ame, nanti golai bisua. Tak boleh. Ya. Ya. Paham tak kira? Boleh seperti apa solusinya? Solusinya jaminan. Bagaimana maksudnya? Ibu punya piti 100, piti orang tadi. Ambo punya piti 70. Kemudian apa kata ibu? Ambo pakai piti 70 ustaz tu dulu. Ambo pakai dulu. Iko jaminannya. Jaminan. Kalau ibu pakai-pakai saja, tidak ada yang ibu tinggal untuk ambo bah. Itu tidak percaya ambo dah. Itu kok payah sebab kok. Ambo pakai piti 70 ustaz dulu. Iko jaminan ambo 100. Itu yang boleh Bapak Ibu. Paham tak kira-kira? Iya, tukar menukar uang harus tunai. Harus sama, harus tunai. Itu riba yang paling banyak dilakukan, Bu. Dan banyak orang tak tahu juga. Ingat, kalau tukar menukar harus sama. Contoh, kalau ada orang menukar piti 1 juta, menukar piti 1 juta ketika raya, jo piti 900.000 baru-baru, yang di jalan-jalan tu, boleh atau enggak? Enggak boleh. Enggak boleh Bapak Ibu. Dia tunai, tapi jumlahnya tidak sama. Enggak boleh juga. Yang namanya uang, tukar menukarnya tunai dan sama. Itu sifatnya. Uang cie, emas cie, perak. Kenapa? Karena emas dan perak itu sebenarnya sama dengan uang. Jadi solusinya apa? Solusinya jaminan. Akadnya akad jaminan. Tukar piti 100 yang ada Ustaz? Dia tidak ada, Bu. Kalau ada 100 yang mau selesai langsung tu. Kau piti 100 yang mau piti 100 itu ibu. Piti ketek-ketek. Selesai itu, aman tu. Masalahnya jumlahnya tidak sama banyak. Itu masalahnya. Ambo lalu pecah telur lagi. Akhirnya kiko salah. Lihat Ustaz piti 70 lagi. Ambo salang 70 tu dulu. Jaminannya aku piti ambo 100 kau. Kau jaminannya. Dapatlah di ambo 70. Piti dan 100 kau tinggal di bu. Itu boleh. Ya. Tapi kalau tukar menukar, kau piti 70, kau piti 100. 30-nya beko yo. Berarti kan tak tunai. Nanti kan, di situ letak masalahnya. Beda. Di mana bedanya Bapak Ibu? Akadnya beda. Akadnya. Beda nikah jo zina apa bedanya Bapak Ibu? Kerajonya sama apa tidak? Mohon maaf, yang menjadikannya hamil sama apa tidak? Sama. Nencie pakai akad, nencie tidak pakai akad tu. Beda apa tidak? Beda. Akad ni penting. Jadi jangan mengatakan, oh seketik akad sebedanya. Seketik tu nak mengubahnya Bapak Ibu. Coba tengok tadi. Wahai Rasulullah, ini sedekah. Diterima tidak dari Nabi? Tidak mau. Besoknya Salman datang lagi, wahai Rasulullah, ini hadiah. Diterima tak? Diterima. Padahal barangnya sama. Ini memang akad ini penting Bapak Ibu. Dan apa namanya, kalau kita tidak hati-hati, kita akan menganggap ini perkara yang kecil, tapi kita sebenarnya terjebak dengan sesuatu yang besar. Baik, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Oh.
Iya. Sebenarnya bukan pinjam, Bu. Kalau pinjam itu dikembalikan, itu bahasa awak tu. Kok kini saya bayar, itu sebenarnya. Nyo kan kembali lontong tempat awak tu. Lah nyo makan lontong tu atau lah duduk nyo sedang menunggu awak mambian. Nyo kan kembali kan? Pinjam dulu. Yang namanya pinjam dikembalikan tak? Dikembalikan. Sebenarnya bukan pinjam. Kok kini saya bayar, model tu sebenarnya. Jadi awak kesannya sopan-sopan, kesannya kalimat awak, tapi awak bertutur. Ingat loh, yang namanya pinjam itu berkonsekuensi apa? Mengembalikan. Lewat balian pitinya? Enggak. Tapi yang balik lontong. Awak kadang-kadang terjebak dengan kalimat sopan-sopan, tapi tidak awak bertutur. Sama juga mak baso basi, Bu. Baso basi itu kan bohong yang dibungkus dengan sopan santun. Awak sedang makan lontong, wak. Tu lalu kawan wak, singgah lalu makan lontong. Rupanya nanti panggil, nanti kampik rupanya, Bu. Awak sebenarnya tidak ada majaknya, sedang piti awak pas-pasan saja. Rupanya masuk ke dalam hati, mau kasih banyak, ibu, ya lu makan mojak petang dia cakap. Abang nanti, hanya pasan lah, Bu. Kecik awak, pajar aku dan basa-basi. Apa? Sebenarnya salah siap. Awak ada salah, tak ingat salahnya. Bedakan antara majak makan dan menyapu, ya. Kalau menyapu, sekedar menyapu, saya kamago, atau menyapu nama itu. Tapi kalau singgahlah dulu makan lontong, atau tak menyapu nama itu. Itu majak nama itu. Jadi bukan pinjam, Bu, bukan pinjam, tapi minta dibayar di awal. Ya. Iya. Iya. Jaminan, pinjaman. Tukar menukar, kalau tukar menukar itu syaratnya tuh tunai dan jumlahnya sama, itu tukar menukar. Model tadi, ibu agi ambo piti 100.000 salai. Ambo agi apa ibu piti 10.000 10. Itu tukar menukar nama itu. Kalau piti ibu 100, piti dari ambo 70-nya, 30-nya beko, itu tak boleh. Tak boleh. Kalau tukar menukar sama. Maka yang boleh itu apa? Pinjam ambo piti Ustaz 70 dulu, sebagai jaminannya, kau piti ambo 100. Kan kadang jaminannya tuh. Jaminan kau harus lebih kadang. Kau sebagai jaminannya. Beko piti Ustaz dan 70 tu ambo balik andek kau balik. Piti 100 ambo ambil balik. Model itu. Oh ribet Ustaz. Ya kalau ribet laibana sesuai dengan agama apa salah Bapak Ibu? Ya. Oh ribet. Orang ikut masalahnya kadang-kadang Bapak Ibu. Dalam masalah dunia awak mau tidak ribet Bapak Ibu? Ibu mau urus SIM, mau urus pajak, ribet tak? Ribet kan? Kemari dulu. Bahkan tak dua protes. Banyak benar. Kemari saya langsung bahag kecil awak. Tak dua protes. Tapi dalam masalah akhirat, baku awak kecilan ribet. Ibu, kalau menjamu kain, mana ribet? Pakai jilbab dulu atau langsung saja muak? Ibu kan menjamu kain, kan menyiram bunga di rumah. Mana yang lebih praktis langsung saya dengan pakaian rumah awak atau pakai jilbab dulu? Mana ribet, Bu? Ribet kan? Tak masalah ribet dah. Biarlah ribet, awak selami. Jadi kalau tukar menukar harus sama. Jadi akadnya yang benar adalah pinjaman dengan jaminan. Ya. Baru tahu ibu gaya. Bukan ibu saja yang baru tahu, sambuh orang baru tahu Bapak Ibu. Nyo menganggap tu ndak baah tu. Padahal
Di situ ada riba. Ya. Kalau yang satu tidak tunai 70 kini, beko 30-nya. Sesudah itu. Maka yang boleh itu adalah pinjam mampu 70 dulu. Malah pinjam saja boleh sebenarnya. Pinjam mampu 70 dulu, beko mau balikan balik 70. Boleh sebenarnya. Cuma kalau pinjam dah ada, dipacik ragu kawan Pak. Pinjam mampu 70 sebagai jaminannya, ambo tinggal 100. Nah, beko 70 tu nyebalian dia. 70 nyebalian dia. Nah, sebagai konsekuensinya yang 100 kok dibalian kalau balik. Jaminan tu punya siapa? Yang punya uang barang jaminan siapa? Ya orang yang tadi juga yang punya. Ya, paham Bapak Ibu ya? Itulah pentingnya akad. Jangan menganggap akad itu ringan. Akad itu besar pengaruhnya Bapak Ibu. Riba qardun namanya. Riba qardun. Ya. Ya. Jadi makanya untuk selamat dari itu, sedian sepiti ketik wak mengalih tu bu. Dan orang yang belanjo, kalau belanjo ko jangan maniayo kawan. Nyo kadang-kadang piti 100 ribu, belanjo 3.000 nya. Aduh model tu Pak. Belanjo 3.000, nyo balik lontong cieknya. 6.000 taruh kan, belanja 6.000, pitinya piti 100. Jadi sebenarnya nak menukar piti sebenarnya intinya kau. Cuma lah ada orang nak menukar piti sebut. Nyobe cai-cak belanja, janganlah dia niayo kawan tu. Ya, jadi kau perlu perhatian. Pentingnya akad. Akad ni penting Bapak Ibu. Nabi ketika dikasih sedekah tak mau. Tapi ketika dikasih hadiah baru Nabi mau. Ya. Ahmad Muhammad Al-Mahi Al-Hasir. Al-Mahi pakai hak kita. Al-Mahi yang menghapus. Ya. Ya. Jadi ada 4 nama beliau, ya, yang masyhur. Ya. Yang pertama adalah Muhammad, kemudian Ahmad, kemudian Al-Mahi, kemudian Al-Hasir. Ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan apa yang kita kaji pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.